Ibu semuanya. Marilah kita dengarkan kata sambutan sepatah dua patah kata dari Sekjen Komunitas Penulis Asuransi Indonesia, Bapak Dr. Abitani. Pada Bapak Dr. Abitani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kepada yang terhormat Ketua Umum Kopassi Ibu Ana, para anggota Dewan Pendiri Kopassi, anggota Kopassi yang saya hormati, dan seluruh peserta dalam acara diskusi sore ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya untuk acara Kopassi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi awal acara-acara selanjutnya ya Bu Ana. Jadi kita ada acara bulan menulis Kopassi bekerja sama dengan DAI, dan insya Allah setelah itu akan ada lagi kegiatan-kegiatan lanjutan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Kita sama-sama menantikan kiprah Kopassi selanjutnya. Nah, di akhir periode OJK Jilid 2, dan kita akan menyambut OJK Jilid 3 kalau kita bilang jilid ya. Ini kita ingin memberikan suatu kontribusi kepada industri perasuransian. Antara lain dengan mungkin kita bisa memberikan suatu masukan ya Bu Ana untuk OJK yang baru, kira-kira apa saja sih ekspektasi dari industri. Kemudian apa saja sih masalah-masalah yang belum selesai. Dan kira-kira apa yang bisa Kopassi sumbangkan untuk kebaikan perindustrian perasuransian kita dan OJK ke depannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan juga suatu gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan industri kita. Kemudian kita sama-sama mencari solusi ya, untuk dari segala sisi, baik itu dari sisi perusahaan asuransi, dari sisi perusahaan brokernya, kemudian dari adjusternya, dari seluruh lini, supaya industri perasuransian kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja sambutan kami. Saya mewakili Kopassi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan berkah dan manfaat pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abitani. Langsung disiarkan dari studio Kopassi. Marilah kita sambut moderator kita pada sore hari ini, Ibu Ana Mustamin, selaku Ketua Umum Kopassi, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur SDM Bumi Putra, dan saat ini aktif sebagai Managing Director BSN GA. Kepada Ibu Ana, acara kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rini ya, MC kita yang cantik pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh audiens yang saat ini berada di Zoom meeting kita. Dan sore ini ya saya akan mencoba memandu sebuah diskusi jelang buka puasa yang mudah-mudahan menarik bagi kita semua ya. Menakar masa depan industri asuransi di bawah pengawasan OJK Jilid 3. Ini pakai timbangan apa nih menakarnya ini? Nanti kita lihat ya seperti apa. Dan diskusi ini saya coba pandu sampai menjelang nanti buka puasa ya Mbak Rini ya. Dan tentu saja namanya diskusi nggak bisa cuma satu arah aja dari narasumber aja, tapi juga seluruh peserta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat yang saat ini menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa juga menghormati orang yang tidak berpuasa. Baik, untuk sore hari ini diskusi kita menghadirkan dua narasumber. Saya kira narasumber kita bukan orang yang asing di industri asuransi ya.
sebelah saya ini udah seleb ini di asuransi. Pak Kapler Marpaung ya, beliau pernah menjadi ketua asosiasi broker ya Pak waktu itu. Sekarang namanya apa Pak? Mungkin mic-nya bisa langsung dipegang ya. Oke. Ya, Dulu namanya Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Oke. Dan sekarang Dan berubah sekarang menjadi namanya, Aparindo ya? singkat dulu ABAI ya. ABAI. Kalau sekarang namanya Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Oke. Itu disingkat Aparindo. Aparindo. Oke. Sama dengan ada mirip dengan sponsor tadi ya. Asparindo. Asprindo ya. Oke, ini kebetulan studionya Asprindo. Terima kasih kepada Asprindo. Oke. Pak Kapler, kalau nggak salah ulang tahun ya Pak perusahaannya hari ini ya. Ya. Selamat ulang tahun ya. Ya, tapi Talare, ini bukan disengaja ya, Mbak Ana. Oh enggak. Ya. Secara kebetulan aja. Secara kebetulan aja. Dan itu kayaknya Blessing lah. blessing juga itu. Saya kira blessing iya. buat Talare juga, Jadi ya. itu hadiah ulang tahun buat Talare Terima saya kasih kira. dari Kopassi. Baik. Saya sapa juga narasumber kita yang kedua. Kali ini tidak bisa bergabung di studio ini ya. Sayang sekali. Pak Irfan Raharjo. Selamat sore. Selamat sore Pak Irfan. Webinar, diskusi, selamat berpuasa, salam sehat semua. Terima kasih Pak. Puasa jangan lemes-lemes gitu dong Pak. Semangat. Ini di studio pada semangat loh Pak. Ya, salam untuk para senior, peserta Kopasya, dan rekan-rekan semua yang mungkin pertama kali kita ketemu setelah 2 tahun pandemi ini ya. Oke, betul. Kita semua dalam keadaan sehat, ada Bu Ari, ada Pak Adi Purnomo, dan semua senior. Baik. Saya menyapa, ada Pak Joni Jafar juga. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak senior asuransi yang sudah bergabung di diskusi kita sore ini. Nanti kami juga tentu berharap ada sumbang pemikiran dari Bapak-Bapak, terutama yang senior, dan juga pasti yang masih muda-muda Pak, karena biasanya mereka punya perspektif yang berbeda dengan orang tua-tua gitu loh. Ya, gitu ya Pak Kapler. Izin menyapa Mbak Ana. Ya, silakan. Izin menyapa Pak Irfan, apa kabar? Bapak sudah lama tidak Baik, ketemu. semuanya Sehat sekali, sehat. terlihat segar sekali. Ya, Puasa lancar Pak? Ya, alhamdulillah, tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari. Kayak Krisdayanti aja menghitung hari. Semoga kita semua dapat Lailatul Qadar yang ditunggu. Amin. Gitu, Amin. Pak Yasril ya, Pak Pras, semua teman-teman lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan ya. Kita coba mulai diskusi kita sore ini. Kita tahu bahwa sekarang ini OJK memasuki babak baru, meskipun belum pelantikannya untuk komisioner yang baru ya, tapi sudah terpilih sekarang untuk periode 2022 sampai 2027 ya Pak. 2022 sampai 2027. Ketua dari Komisioner OJK saat ini nanti yang akan dilantik adalah Bapak Mahendra Siregar, kemudian Wakil Ketua adalah Mirsa Aditya Suara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Edianarai, kemudian Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inamo Jayadi, kemudian Kepala Eksekutif Ino Jayadi. Iya. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah Pak Ogi Prastomiono. Nah, ini yang mungkin banyak bersentuhan dengan kita nanti ini ya. Lalu Ketua Dewan Audit Sophia Isabella Watimena dan anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen Frederika Widyasari Dewi. Ya, itu adalah nama-nama yang baru terpilih dan pada tanggal 6 dan 7 April kemarin fit and proper test di DPR dan dinyatakan sudah sah menjadi komisioner OJK untuk periode yang akan datang. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya dulu ke Pak Irfan dulu deh. Secara umum Ya, Pak, kita belum secara umum kita belum bicara tentang industri asuransi. Bagaimana Bapak melihat komposisi komisioner OJK yang ada sekarang ini, yang terpilih sekarang? Baik, tentu apa yang dihasilkan oleh Pansel
yang sudah kita lihat seluruh susunan personel dan konfigurasinya itu sudah menunjukkan hasil terbaik yang bisa dihasilkan oleh pansel dari sekitar 550 pendaftar yang kemudian terjaring menjadi 155 yang lolos administrasi. Di antaranya di sini ada Pak Kapler yang juga salah satu peserta kandidat waktu itu ya. seleksi ya. Dan kemudian dari 155 itu terjaring menjadi 33 orang yang kemudian diajukan ke istana menjadi 21 orang, dan kita tahu menghasilkan 7 orang komisioner yang berhasil diseleksi oleh DPR. Dan kita juga untuk pertama kali ini mungkin dibanding dengan OJK jilid 1 maupun jilid 2, kita bisa menyaksikan seleksi yang dilakukan oleh DPR itu secara terbuka, dan kita bisa melihat bagaimana persaingan itu begitu sengit, dan kita bisa melihat visi misi dari masing-masing calon ketika mereka mengikuti seleksi babak akhir di DPR. Hanya kita tentu sedikit harus menyurutkan harapan kita, karena di saat-saat terakhir kita melihat ada 2 calon dari industri asuransi. Yang pertama adalah Pak Pantro ya, yang berasal di FG Live, dan satu lagi Pak Usen dari komisioner pasar modal yang tadinya kita berharap bisa salah satu diantaranya bisa mengisi pos komisioner untuk IKNB ya. Namun akhirnya mereka harus gugur, dan DPR memilih Pak Oki sebagai komisioner Pak Ir, saya potong Pak Ir. Apakah Pak Irfan kemudian kecewa dengan pilihan yang ada sekarang? Tentu kita tidak harus kecewa, tapi yang saya katakan tadi, harapan di saat-saat terakhir sangat diberikan kepada Pak Pantro sebagai satu-satunya dari unsur asuransi yang masih bertahan hingga babak akhir. Namun akhirnya kita harus mengakui pilihan yang diambil oleh DPR tentu dengan mempertimbangkan berbagai segi. Dalam arti bahwa bila kita sedikit flashback di OJK Jilid 1, IKNB, komisioner atau kepala eksekutif IKNB di IKNB ditahan dulu Pak Ir. Saya belum sampai ke sana. Kita berbicara secara umum komisioner OJK ya. Saya ke ini dulu, ke Pak Kapler dulu. Pak Kapler, first impresi Pak Kapler melihat susunan komisioner yang baru seperti apa? Terima kasih. Jadi tentu kita mengapresiasi ya pansel yang sudah bekerja sesuai dengan amanat dari surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Ya, proses daripada mengajak para calon itu pun sebenarnya sudah dilakukan dengan optimal, dalam arti Ibu Ketua Pansel, Ibu Sri Mulyani, yang kebetulan beliau sebagai Menteri Keuangan itu telah menghimbau melalui asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan agar para praktisi di lembaga keuangan, sektor jasa keuangan itu sebanyak-banyaknya melamar ya. Tentu sebagai pansel kita apresiasi kalau mengajak banyak-banyak, karena kalau sebagai panitia itu kan kalau pelamarnya sedikit dianggap kurang sukses. Tapi kalau banyak dianggap kerjaannya sukses, kan begitu ya, dari segi jumlahnya dulu, dari segi marketingnya gitu. Nah, tentu kriteria ya kan ada yang memang tertulis ya, itu sudah bisa dibaca oleh semua masyarakat dan para calon. Namun memang
ada faktor-faktor penilaian yang hanya diketahui oleh panitia seleksi itu sendiri, pansel. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu bagi kita yang belum pernah menjadi anggota pansel, sebenarnya apa kriteria yang sebenarnya yang internal itu hanya menjadi konsumsi para pansel. Hal-hal yang sifatnya like and dislike itu supaya dihindarkan semaksimal mungkin. Oke, ya. Saya potong. Apakah Pak Kapler ingin menyatakan bahwa ada aspek like and dislike di sini? Tidak. Saya nggak mengatakan itu, nggak boleh. Apalagi kan saya kan ikut menjadi calon walaupun hanya lolos di tahap 1 ya. Jadi saya pada posisi harusnya tidak mengatakan itu apakah ada like and dislike. Tapi paling tidak itu pesan yang pernah disampaikan bahkan dari seorang mantan anggota Dewan Komisioner OJK. Oleh karena itu, apapun hasilnya yang sudah dikerjakan oleh pansel, harus diterima. Itu sudah yang terbaik. Objektif dan terbaik. Oke, baik. Baik Pak Kapler. Pak Kapler meskipun menyatakan bahwa tidak ada unsur like and dislike, tapi tetap berharap bahwa ada keterbukaan, ada transparansi dari sisi kriteria mungkin ya, yang selama ini mungkin hanya diketahui oleh anggota pansel gitu ya. Baik, saya mau tanya lagi ke Pak Irfan. Pak Irfan, sebelum kita masuk ke periode yang baru ini, bagaimana Pak Irfan melihat kinerja OJK Jilid 2 secara umum? Ya, sebelum kita menilai OJK Jilid 2, tentu ada baiknya kita juga melihat bahwa OJK ini sudah berjalan selama 10 tahun, yang artinya sudah 2 periode kepemimpinan. Kita mulai dengan OJK Jilid 1, waktu itu kita melihat bahwa mereka telah berhasil meletakkan dasar-dasar pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, khususnya bagi industri asuransi. Memasuki babak kedua, kita melihat di jilid kedua itu yang 2 tahun terakhir mereka dihadapkan pada bagaimana menghadapi COVID atau pandemi 19 yang demikian dahsyat menimpa seluruh sektor keuangan kita, baik perbankan maupun non-perbankan. Dan kita melihat relatif mereka telah berhasil menjaga stabilitas keuangan, baik sektor perbankan maupun sektor non-bank. Itu dibuktikan bahwa mereka telah berhasil mengambil langkah-langkah untuk bisa menjaga pertumbuhan sektor keuangan dan menjaga agar tidak terjadi kemacetan ataupun lambatnya pertumbuhan. Itu ditunjukkan dengan OJK melahirkan sejumlah instrumen untuk menjaga agar industri keuangan tetap tumbuh, dan itu dibuktikan bahwa selama pandemi ini industri asuransi tetap bisa tumbuh dengan baik, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi umum. Sekalipun pemerintah juga telah melakukan burden sharing ya antara BI dengan OJK dan Kementerian Keuangan untuk saling berbagi beban di dalam menghadapi penurunan kinerja ekonomi yang demikian drastis. Namun secara keseluruhan khususnya IKNB bisa menjaga pertumbuhan asuransi itu dengan baik. Bahwa kita tahu baik di jilid 1 maupun jilid 2 terdapat sejumlah persoalan-persoalan asuransi yang belum terselesaikan dengan baik, itu khususnya pada soal perlindungan konsumen yang tertinggal. Ya. Terima kasih Pak Ir. Sebentar Pak, saya pengaturan. Ya, sebentar. Saya ke Pak Kapler dulu. Pak Kapler, secara umum Pak Kapler sendiri melihat kinerja OJK Jilid 2 itu seperti apa? Iya, kalau bicara mengenai kinerja kan tentu Mbak Ana, ini parameternya kan banyak. Oke. Ya. Secara umum aja, secara umum. Nah, kan gitu. Nah, namun kalau kita coba melihat dari katakanlah pertumbuhan premi,
dari segi pertumbuhan modal pun ekuitasnya pun Oke. Oke. Jumlah tenaga kerja pun bertumbuh, kecuali mungkin jumlah perusahaan yang Berkurang. tidak mungkin hanya ada satu atau dua yang asuransi pun ada kurang satu atau dua, tiga atau tiga, asuransi dua mungkin bertambah. Kalau dari sisi ini tentu kita melihatnya kinerjanya ya cukup menurun. Oke. Itu ya, kita harus bahas Oke. dulu. Iya, iya. Jadi kalau dengar jawabannya semua baik-baik saja, begitu? Kalau dari segi kontribusi ini produk domestik bruto memang masih stagnan. Oke. Ya, artinya sebenarnya kalau harusnya ada pertumbuhan di perekonomian, harusnya memang salah satu indikator untuk mengatakan industri asuransi juga tumbuh, ya tidak hanya sekedar pertumbuhan premi, tapi juga harusnya diikuti dengan pertumbuhan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Oke. Ini kan masih stagnan. Oke. Tapi ada hal yang kita lihat yang lain. Apakah apakah masyarakat tertanggung Merasakan itu. Oke. Ya, di balik pertumbuhan yang saya tadi kemukakan, apakah masyarakat tertanggung juga merasakan? Oke. Ya. Apa yang Gitu. Pak Kapler lihat persoalan terbesar yang disisakan oleh OJK Jilid 2? Ya, saya tidak jadi saya pengamat ya Bu. Iya, pengamat. Saya kira tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain, benar-benar pengamat. Saya ada sedikit ada rasa takut ngomong. Pengamat dong. Iya, objektif ya, lebih fleksibel. Oke. Lebih bebas menyuarakan. Menyuarakan aspirasi. Betul. Nah, juga supaya dicatat pada penting. Iya. Nah, saya melihat ya jumlah atau kasus-kasus yang ada di industri ini kan bertambah. Setidaknya kasus gagal bayar pun. Oke. Jadi daripada itu maraknya suara-suara daripada konsumen atau masyarakat asuransi atau nasabah terganggu itu pun semakin semakin memang bebas. Apakah itu memang karena memang zaman kebebasan mengemukakan pendapat? Apakah faktanya memang seperti itu, tidak membuat mereka puas atau gimana? Menurut saya karena ada sudah batas. Oke. Batas dari Itu tidak terakomodir. Oke. Tidak, betul. Bahasanya halus sekali ya Pak Kapler ya. Ya. bahasa praktisi ya. Jadi apa namanya itu yang saya melihat. Ya, mengapa ini terjadi? Oke. Ditahan dulu. Salah satu ya. Menjadi topik bahasan kita supaya oke. Saya ke Pak Irfan. Pak Ir, sudah masuk nih, mengerucut nih. Ada beberapa persoalan-persoalan yang sudah disinggung oleh Pak Kapler dan kita tahu juga Pak Irfan kan banyak mengawal konsumen di luar sana gitu. Pak Ir, apa problem terbesar atau PR terbesar yang disisakan oleh OJK Jilid 2 untuk industri asuransi ke depan? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa kita tahu bahwa fungsi OJK pertama adalah melakukan pengaturan, kedua pengawasan, ketiga perlindungan konsumen, dan yang tidak kurang juga adalah fungsi penyidikan. Dari keempat fungsi tersebut, yang paling tertinggal saat ini adalah fungsi perlindungan konsumen. Tapi itu tidak berdiri sendiri demikian saja, karena kita tahu bahwa literasi keuangan kita masih sangat rendah, yaitu sekitar 30% menurut survei OJK. Namun di sisi lain, inklusi keuangan kita sangat tinggi, sekitar 79-80%.
gap antara inklusi keuangan yang tinggi dan literasi keuangan yang rendah itu, belum lagi literasi asuransi. Literasi asuransi lebih rendah lagi. Itulah yang menyebabkan banyak sekali konsumen yang merasa dirugikan karena tidak mengetahui produk yang mereka beli. Mereka hanya tahu menyimpan uangnya di bank, namun kemudian oleh praktek asuransi kemudian dialihkan menjadi produk-produk yang tidak mereka ketahui sama sekali. Itu yang kemudian timbulnya gagal bayar karena yang mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Sementara di pihak lain perusahaan asuransi juga melakukan gagal investasi yang berujung pada gagal bayar. Jadi kedua belah pihak baik konsumen maupun produsen menghadapi masalah ketika literasi keuangan atau asuransi masih sangat rendah, tapi di lain pihak inklusi keuangan kita tinggi. Jadi di sini soal adanya gap antara pengawasan dengan pengaturan, ditambah dengan gap antara inklusi keuangan yang tinggi dengan literasi asuransi yang rendah. Nah, di sinilah titik lemah dari OJK Jilid 2 yang kita harap bisa segera diatasi di 100 hari pertama mereka. Mereka tidak punya lagi kemewahan untuk menunda-nunda atau kemudian alasan klasiknya mengatakan akan mempelajari dulu segala persoalan yang ada di jilid 2. Jadi di 100 hari pertama itu mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menjadi PR besar, diantaranya soal Jiwasraya, Bumi Putra, One Arta Life, Krishna Life, dan yang produk-produk lain yang kemudian menimbulkan masalah ketidaksesuaian antara harapan konsumen dengan apa yang ditawarkan oleh asuransi begitu. Demikian. Kalau saya mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Air bahwa ada problem terkait dengan literasi menyangkut asuransi di konsumen kita, di masyarakat. Kemudian ada persoalan gagal investasi di perusahaan asuransi dan ada kelemahan pengaturan dan pengawasan di OJK. Nah, ini adalah menurut saya lingkaran setan yang kalau kita tidak coba potong di mana memulainya gitu. Pak Kapler, bagaimana Pak Kapler melihat harus dimulai dari mana? Apakah literasinya dulu di masyarakat, apakah perusahaan asuransinya yang harus berbenah atau OJK-nya yang harus lebih mendalam untuk melakukan pengawasan dan pengaturan? Gimana Pak Kapler? Iya, Mbak Ana. Menurut hemat saya, jadi begini, atau sebelum saya menanggapin pertanyaan daripada Mbak Ana, saya mau informasikan bahwa sebenarnya kita harus mengapresiasi ya bahwa OJK termasuk tentu para dewan komisioner OJK telah bekerja dengan kerja keras. Ya, itu harus kita katakan seperti itu. Kalau kita katakan tidak bekerja, tidak berkarya, itu tentu sesuatu yang... Tapi kan nggak ada yang menyatakan itu. Masalahnya kan, apakah karya pekerjaannya sudah berhasil? Betul, ya? betul. Tapi kalau bekerja, sudah. Dan saya pun sebenarnya termasuk yang sering ya diajak berdiskusi sama Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Wimbo, itu mengajak kami itu ada beberapa pengamat ekonomi sektor jasa keuangan. Jadi saya termasuk di dalamnya. Mungkin saya salah satu ya, atau salah satunya yang dari industri asuransi yang selalu secara rutin diajak dalam suatu forum group discussion. Jangan sampai setelah talk show ini Pak Kapler nggak diajak lagi gitu ya. Saya kira akan semakin diajak harusnya gitu ya. Nah, kami dalam pertemuan itu ya Pak Wimbo itu sebenarnya sangat inklusif ya. Beliau mendengarkan kita. Ya, masalahnya apakah masukan-masukan bahkan kritik yang kita sampaikan di dalam forum itu apakah kemudian bisa dieksekusi di tingkat bawah atau mungkin karena mungkin ada faktor-faktor lain sehingga mungkin apa yang kami sampaikan tidak dapat dieksekusi seperti itu ya. Tapi yang jelas kami melihat semua insan daripada OJK sebenarnya sudah bekerja. Masalahnya kan orang bekerja kan belum tentu hasilnya bagus. Belum tentu sama dengan hasilnya kita sesuai belajar. dengan harapan. Kita belajar belum tentu lulus. Betul. Atau belum tentu nilainya bagus. Kalau begitu saya tanya Pak Kapler, nilainya kira-kira kalau kita dari skala 1 sampai 10 Pak Kapler menilainya? Iya, ini
nanti aja setelah sudah mungkin nanti serah terima gitu. ya Dewan Komisioner OJK mungkin nanti bisa kita berikan. Bisa gitu ya. Nanti berarti ini kan, ditunda dulu ya. Betul, saya ini kan masih pelaku ini, nggak boleh terlalu menilai terlalu pada terbuka ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi itu saya Pak Irfan sampai senyum-senyum itu. Jangan-jangan Pak Irfan berani itu menilai antara 1 sampai 10. Iya. Jadi pertanyaan tadi saya jadi lupa malah. Oke, pertanyaannya bahwa tadi kan Pak Irfan menyatakan ada persoalan besar di industri asuransi. Ya, yang pertama dari sisi konsumen itu edukasi dianggap kita masih rendah. Kemudian dari sisi perusahaan asuransi banyak yang gagal dari sisi investasi, dan kemudian OJK sendiri bermasalah dari sisi pengawasan dan pengaturan gitu. Nah, ini adalah lingkaran yang sebetulnya kalau kita mau mulai itu harus ada, apakah secara simultan atau harus dimulai dari mana menurut Pak Kapler? Salah satu tugas dan wewenang dari Dewan Komisioner OJK itu adalah membuat peraturan ya. Peraturan di dalam pekerjaan, pembinaan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk tentu asuransi. Nah, kalau saya melihat dari perjalanan 2 periode ke belakang ini, ya, khususnya untuk periode yaitu jilid 2, banyaknya masalah-masalah yang kita melihat. Ini bukan kata Kapler, tapi ini apa yang kita lihat, ya, bahwa banyak komplain, banyak tersisa kasus-kasus gagal bayar. Maka penekanan dari pengawasan khususnya di dalam peraturan perundangan itu harus berorientasi kepada edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi apapun kebijakannya, utamanya harus melihat perlindungan konsumen. Nah, ini menjadi tugas daripada nanti ini Ibu Kiki ini. Saya manggilnya Mbak Kiki karena saya kenal ini Mbak Kiki ini mulai dari beliau tamat dari program MBA dari Amerika. Beliau itu pernah datang ke kantor saya tahun 2004 ya. Bukan main. Saya melihat Mbak Kiki ini kita memiliki harapan. Kenapa saya katakan begitu? Waktu itu saya masih ingat ini, beliau mengatakan kepada saya, Pak Kapler, saya ingin berkenalan kepada banyak orang di sektor keuangan. Karena saya ingin menjalin komunikasi, saya ingin berkarya di industri keuangan. Jadi apa yang dikatakannya dulu itu terwujud. Beliau bisa menjadi salah satu anggota Dewan Komisioner untuk Perlindungan Konsumen. Tahun 2004 itu saya ingat. Beliau waktu itu datang ke kantor. Nah, Pak Kapler, apakah menurut Pak Kapler edukasi atau literasi di bidang asuransi khususnya untuk supaya tercipta perlindungan konsumen ini harus diawali dari OJK atau harus diawali dari mana? Nah, literasi, edukasi saya kira ini harus kita laksanakan secara paralel. Secara paralel? Tidak boleh hanya OJK saja di depan, tapi OJK di depan sebagai pionirnya iya. Karena bicara mengenai literasi maupun edukasi, saya kira itu nanti kan perlu ada semacam ranah sih, ada petunjuknya, petunjuk pelaksanaannya. Bahkan mungkin ada perlu aturan perundangan supaya literasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kan literasi masih rendah, ya, asuransi masih rendah. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan. Nah, mana yang duluan saya kira sama-sama harus dilaksanakan secara paralel. Karena nanti pelakunya juga kan harus juga sektor jasa keuangan melalui pegawai-pegawainya. Juga tentu melalui regulator yaitu OJK sendiri. Baik, saya ke Pak Irfan dulu. Pak Ir, tadi Pak Kapler menyatakan bahwa literasi keuangan itu harus dilakukan secara simultan. Saya kok melihat begini Pak Ir, sudah berpuluh tahun industri asuransi, setiap kali terjadi persoalan maka selalu kambing hitamnya adalah literasi asuransi rendah gitu loh. Nah, bagaimana sih sebetulnya supaya bisa meningkatkan literasi ini? Kok kayaknya nggak naik-naik gitu, ya? Kontribusi kita terhadap PDB juga kayaknya stagnan aja gitu loh. Nah, dengan kondisi sekarang, dengan berbagai persoalan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, ada persoalan Jiwasraya, Bumi Putra, Wana Arta, belum konsumen unit link, dan kita selalu menyatakan menuding itu bahwa literasi asuransi rendah, padahal semuanya merasa sudah melakukan literasi itu. Apa yang salah Pak Ir di sini? Ya, kita mau coba bandingkan ya, bahwa kenapa selama ini asuransi tertinggal misalnya dibandingkan industri keuangan yang lain. Ambil contoh perbankan.
kita ingat bahwa di saat OJK Jilid 2 yang sekarang sedang berjalan ini, itu juga sudah dipimpin oleh komisioner yang berasal dari perbankan. Begitupun nanti di OJK Jilid 3 ini nanti juga kita mendapatkan komisioner IKNB yang juga berlatar belakang perbankan. Tentu dengan harapan bahwa mereka bisa menularkan atau mentransformasikan sisi-sisi baik atau praktek-praktek yang sudah berjalan baik di perbankan ke dunia praktek perasuransian kita. Misalnya dalam soal tata kelola yang selama ini dinilai oleh kalangan di luar asuransi masih sangat lemah di perasuransian. Kemudian soal manajemen risiko. Salah satu panel finalis kemarin menekankan soal manajemen risiko asuransi yang belum secanggih atau belum semaju dibanding perbankan. Soal lain lagi adalah asset liability management. Pada umumnya asuransi masih menilai dari soal aset saja, tapi belum menilai tentang kesiapan dalam soal liability. Jadi ketiga hal itu, tata kelola, asset liability management, dan manajemen risiko yang masih perlu dibenahi di perasuransian. Yang kita harapkan dengan para praktisi perbankan yang akan menangani industri keuangan non-bank ini, khususnya asuransi, bisa membawa perbaikan dalam tiga soal itu. Nah, di sisi lain tentu kita melihat ada kesenjangan antara pengawasan yang demikian lemah dengan pengaturan yang juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Maka dengan tiga pilar tadi, asset liability management, kemudian tata kelola, dan manajemen risiko, diharapkan literasi kita menjadi lebih baik. Tapi kita masih ingat bahwa di awal-awal 80-90 yang lalu kita sudah banyak melakukan inisiatif-inisiatif literasi, misalnya dengan insurance goes to campus, insurance day, dan sebagainya. Itu tentu harapannya bisa meningkatkan literasi. Namun yang terjadi selama ini kan masih berupa kegiatan-kegiatan yang sporadis, yang belum mempunyai tolak ukur yang jelas dalam soal bagaimana meningkatkan literasi kita. Nah, kita berharap tadi disinggung oleh Pak Kapler, Mbak Kiki ini di dalam presentasinya sudah mengungkapkan tentang KPI yang akan dicapai dalam soal literasi keuangan dan inklusi keuangan itu. Kalau tidak salah, di dalam soal literasi keuangan itu akan diusahakan bisa mencapai sekitar 60-70% dari kondisi sekarang yang hanya 30%. Itu sudah menunjukkan visi misi yang baik dari komisioner terpilih di bidang perlindungan. Baik, Pak Ir, terima kasih. Saya ke Pak Kapler lagi. Pak Kep, tadi Pak Irfan menyatakan bahwa di industri asuransi ada tiga hal yang menjadi fokus ya, yang harusnya menjadi perhatian bagi seluruh pelaku. Yang pertama terkait dengan tata kelola, ya, good corporate governance, kemudian ALM, asset and liability management, kemudian yang ketiga adalah risk management. Pak Kapler sebagai seorang praktisi juga yang sekaligus pengamat yang sudah lama berkecimpung di industri asuransi dan pernah menjadi ketua asosiasi. Bagaimana Pak Kapler melihat implementasi dari ketiga hal ini untuk industri kita saat ini? Sebelum kepada yang tiga ini ya, saya kembali kepada literasi dulu ya Mbak. Nah, saya hanya mau menggarisbawahi ya, jangan pula nanti semua kasus-kasus gagal bayar ini seolah-olah itu biang keroknya adalah literasi. Tapi itu tadi sebenarnya ya, itu hanya salah satu. Literasi hanya salah satu dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan menjadi salah satu. Kasus gagal bayar ini bukan karena literasi yang rendah. Salah satu tapi bukan menjadi satu-satunya karena rendahnya literasi maka terjadi kasus-kasus gagal bayar. Nanti orang lain nggak bertanggung jawab.
Ya, ini kan karena literasi, ini kan karena masyarakat itu kurang yang teredukasi. saya sampaikan tadi. Ini Kenapa nggak- semua ini kambing nggak hitamnya boleh, jadi ya. literasi gitu Ya, loh. jadi ini hanya salah satu saja. Maka kalau menurut saya literasi ini hanya kontribusinya mungkin 10 sampai 20%. Oh ya, 80%-nya ini karena pelaku sama pengawas. oke. Artinya Pak Kapler ingin menyatakan bahwa ada kegagalan pelaku Oh, iya. dalam Iya. mengoperasikan Betul. perusahaannya, Jadi dan kemudian korporasi. OJK juga gagal dalam Betul, mengawasi. betul. Oke, Jadi oke. kita harus akuin dong. Ya, Ya, jadi jangan nanti dijadikan ini kan karena literasi masih rendah. oke. Ya, itu terlalu mudah sekali nanti Oke. kita menyalah-nyalahkan masyarakat terus kalau ada masalah yang ada dalam industri asuransi. Oke. Ya, jadi iya ada literasi yang rendah, betul. Apakah ikut berkontribusi berkontribusi terhadap masalah? Betul itu. Ya, nah, kembali kepada yang 3 hal tadi. Ya, ini kan berkaitan dengan masalah yang ada di industri perasuransi. Contohnya kalau di asuransi jiwa ini kan lebih kepada masalah investasi. Oke. Ya, semua ini kan masalah investasi. Ada unit link. Ya, di mana tiba-tiba ya nilai atas aset mereka itu menjadi turun, NAB-nya menjadi turun, ya. Nah, ini kasus-kasus daripada unit link kan ini yang paling marak, Betul. ya, yang diperbincangkan, yang dimasalahkan bahkan sampai kepada kasus-kasus hukum. Nah, ini apa masalahnya? Apakah regulasinya tidak cukup? Kalau kita bicara regulasi mengenai investasi sudah lebih daripada cukup, Mbak. Oke. Sudah diatur itu Oke. mana yang boleh. Dan mana yang tidak boleh. Mana yang dilarang, itu sudah ada rambu-rambunya. Artinya Tapi faktanya- terjadi pelanggaran di sini. Tadi faktanya kan terjadi pelanggaran. Oke. Nah, oleh karena itu kalau terjadi pelanggaran, berarti ada siapa yang salah di dahulu? Yang salah adalah pelaku pelanggaran itu. Berarti kita praktisinya. Itu yang salah duluan, Oke. ya, bukan OJK. Oke. Yang kedua mungkin OJK, mungkin Oke. karena mungkin OJK tidak mungkin atau kurang mampu melihat telah terjadi kesalahan di dalam investasi Pengelolaan atas investasi. dana Ya. nasabah. Oke. Kan seperti itu. Oke. Karena kalau kita lihat, ya walaupun ini sudah menjadi bahasa-bahasa yang umum, udah dilarang kan. Masih dikerjakan. Artinya kalau kita itu mau belanja saham, yang harus yang blue chip lah, yang masuk umpamanya apa namanya LQ 45 atau Kompas 100. Iya, Pak Tapi kalau Kapler. kita lihat portofolio itu kan di luar itu semua. Secara teori kan sebenarnya semua pelaku tahu itu ya. Betul. Nah, Mengapa itu terjadi? menurut Pak Kapler mengapa itu terjadi? Nah, ini mengapa itu terjadi? Berarti ada kekuatan dari luar kita manusia ini. Oh, begitu. Nah, ada keluar kekuatan-kekuatan Ada yang kekuatan-kekuatan mungkin yang tidak bisa yang tidak terlihat. Oke. Kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat Oke. mungkin yang sulit mungkin di apa namanya ya? Didefinisikan atau diidentifikasi. Sulit untuk dilawan kali seperti itu Oh, ya. begitu. Nah, ini harus seperti Oke, itu. oke. Karena itu kalau kita menduduh kan nggak baik. Baik, baik. Nah, lebih baik kita pakai bahasa klise seperti ini. Baik. Ya. Saya Seperti ke itu. Pak Irfan dulu. Nah, itu Mbak ya, itu tadi di asuransi jiwa, Mbak. Ya, ya. Asuransi jiwa sosial masalahnya adalah kegagalan di dalam investasi atas dana nasabah. Terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oke, Oleh karena oke. itulah tadi bisa katakan, kemudian jilid 3 ini Dewan Komisioner OJK ini, kalau mau bikin nanti pengawasan, ya penekanan itu harus semua berorientasi kepada perlindungan konsumen. Karena juga itu amanat daripada Undang-Undang OJK. Oke, oke. Amanat Undang-Undang OJK kan adalah perlindungan konsumen. Itu salah satu dari 3 poin yang terbesar dari amanat Undang-Undang OJK itu. Nah, Oke. bagaimana di asuransi kerugian? Di asuransi kerugian memang ya ini adalah manajemen cash management, Cash management. ya. Kalau tadi kan di asuransi jiwa itu kan investasi. Oke. Ya karena mengapa ada investasi? Karena itu kan jangka panjang Ya. dananya ya. Ini menyangkut ALM ya. Iya, ALM ya. Oke. Jadi kalau di asuransi kerugian itu kan dana nasabah itu kan jangka pendek dan Oke. tidak mungkin Bisa juga berinvestasi diinvestasikan di outlet premi yang itu panjang ya. karena periodenya kan setahun. Ya, oke. Kalau asuransi jiwa kan bisa 5 bahkan sampai itu seumur hidup. Nah, di asuransi kerugian ini kegagalannya saya lihat adalah memang cash management. Cash management itu nanti ada urutannya tentu berkaitan dengan apa nama itu manajemen atas cadangan premi. Oke. Ini yang gagal. Oke. Ya, kegagalan dari melakukan cadangan premi, cash management ini di asuransi kerugian, maka itulah yang menjadi kemudian
perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian tidak mengalami mampu, problem, tidak mampu. ya, melakukan kewajibannya manakala terjadi klaim. Oke. Ya, tuntutan ganti rugi daripada nasabah. Baik, Pak Kam. Pak Irfan, saya ke Pak Irfan lagi. Tadi Pak Kam sudah mengakui, Pak Kapler sudah mengakui bahwa memang ada kesalahan di sisi pelaku juga, ya. Terkait dengan 3 hal yang Pak Irfan sampaikan, tentang ALM, tentang tata kelola, dan kemudian juga menyangkut risk management. Tadi Pak Irfan juga menyinggung bahwa salah satu kelemahan juga terkait dengan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh OJK yang dinilai lemah. Pak Ir, selemah apa OJK ini menurut pandangan Pak Ir? Ya, kita bisa lihat saja dengan kasus unit link yang marak belakangan ini, dan setelah kita mendapatkan tekanan yang demikian besar dari media, dari DPR, baru kemudian OJK melakukan inisiatif untuk memperbaiki produk unit link itu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang berjalan itu masih sangat lemah dibanding dengan pengaturan yang sudah sedemikian ketat yang digambarkan Pak Kapler tadi. Jadi ada gap antara pengawasan yang lemah dengan pengaturan yang sudah demikian ketat. Yang kita atau yang saya sering sebut sebagai supervisory regulatory gap, ya, gap antara pengawasan dan pengaturan. Maka kita lihat bahwa di hari-hari terakhir OJK Jilid 2 ini mereka kemudian memperbaiki unit link itu dengan SE 5 2022 yang demikian sangat rigid, yang seharusnya sudah mereka bisa lakukan beberapa waktu yang lalu. Bayangkan bahwa produk unit link yang sudah berusia 20 tahun itu baru mengalami perbaikan pengaturan di saat-saat terakhir OJK Jilid 2 ini setelah mereka mendapat tekanan yang demikian keras dari konsumen maupun dari media serta DPR. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memperbaiki itu lebih awal, tentu tidak akan semarak ini kekecewaan masyarakat yang akan dengan sendirinya menggerus kepercayaan masyarakat kepada produk asuransi, khususnya asuransi jiwa. Ke depan ini kita harapkan OJK Jilid 3 ini bisa mengantisipasi perkembangan yang demikian cepat ini, khususnya di dalam fintech, khususnya dalam soal insurtech begitu, yang memang membutuhkan kecepatan di dalam membuat regulasi. Ini yang menjadi titik lemah di Jilid 2 ini. Sekalipun di satu sisi regulasi itu nampak sangat ketat, namun dalam soal pengawasan itu masih sangat lemah. Sehingga muncullah kasus-kasus seperti unit link. Namun kita sudah melihat perubahan itu dilakukan oleh Jilid 2 di saat-saat terakhir ini dengan membuat pengaturan yang demikian ketat dalam soal unit link itu. Oke, baik. Jadi itu yang kita harapkan ke depan ini, bukan saja OJK yang diharapkan memperbaiki sisi pengawasannya, namun juga yang tidak kalah penting itu peran asosiasi. Kita sebut sebagai self-regulatory organization. Tidak semua fungsi OJK itu bisa mereka jalankan sepenuhnya kalau tidak ditunjang dengan asosiasi yang kuat, yang juga bisa memberikan penguatan-penguatan dalam soal edukasi, literasi, dan khususnya soal perlindungan konsumen. Baik Pak Ir. Oke. Itu tadi dari Pak Irfan. Saya ingin mengingatkan buat peserta yang saat ini menyaksikan talk show ini, nanti para peserta juga boleh menyampaikan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan awal biar nggak lupa juga bisa disampaikan melalui chat room, ya. Nanti akan kita coba lihat dan membacakan beberapa chat yang mungkin menarik. Nanti peserta yang memberikan pertanyaan yang baik akan kita kirimkan buku-buku Kupasi, ya Pak Kapler, ya. Setuju. Ya. Terakhir sebelum saya mempersilahkan para peserta untuk ikut berkontribusi terhadap diskusi ini, saya ingin bertanya ke Pak Kapler dan Pak Irfan. Kan sekarang Kepala Eksekutif IKNB sudah terpilih Pak Ogi Prastomiono, gitu. Secara subjektif, ya, saya bicara secara subjektif,
bagaimana Pak Kapler melihat masa depan industri asuransi di bawah kepemimpinan beliau? Kira-kira akan seperti apa secara intuitif aja gitu loh. Dengan melihat latar belakang beliau. Nanti saya juga meminta jawaban dari Pak Irfan. Iya, apa namanya, kalau dari hubungan pribadi, ya saya kurang begitu mengenal secara pribadi dengan Pak Ugi, walaupun pernah beberapa kali ketemu ya, bertutur sapa, karena juga saya kan aktif di apa namanya, di komunitas perbankan. Saya ini anggota IBI juga, Mbak Ana. Ya, saya anggota Ikatan Bankir Indonesia, tapi namanya adalah bankir spesialis saya. Sebagai wealth manager itu bankir spesialis. Bankir spesialis. Saya anggota IBI. Ya, kita harus sepakat bahwa katanya kan Dewan Komisioner OJK ini kan jabatan politis juga. Sehingga kalau kita berangkat dari situ, ya memang tidak selalu kan jabatan politis itu harus menguasai hal-hal teknis yang dia pimpin. Ya, tapi kan Pak Ogi juga bukan dari luar sektor jasa keuangan, beliau dari perbankan. Sama latar belakangnya dengan Bapak kita Pak Risminandi sekarang sebelumnya, ya Kepala Eksekutif IKNB. Nah, saya kira semangatnya itu kan sama. Ya, lembaga jasa keuangan ini, ya semua bermuara adalah bagaimana meningkatkan perekonomian melalui apa namanya penggalangan dana dari masyarakat termasuk ya, dan kemudian itu didistribusikan ke berbagai sektor pembangunan ya, dan investasi. Nah, oleh karena itu ya kita tidak boleh tidak berharap kepada Pak Ogi. Ya kita harus doakan, kita harus berharap ya Pak Ogi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu apa pesan yang mau disampaikan mungkin begitu kan? Iya. Saya kira, tapi sebentar. Apakah bisa berhasil atau tidak? Ya beliau kan kita nggak tahu juga track record atau gimana begini, dulu ya. Pertanyaan saya begini, apakah Pak Kapler optimis beliau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang atau pesimis? Alasannya apa? Gitu. Saya harus mengatakan optimis apabila. Ya, ya. pakai catatan kaki. Iya. Saya optimis apabila pertama adanya kerjasama yang baik di internal Dewan Komisioner OJK, karena kan ada isu ya yang sekarang ini katanya masing-masing jadi kurang harmonis, silo-silo gitu. Silo-silo ya, silo-silonya. Yang kedua apa namanya, Pak Ogi ya harus mau belajar dari internal, tapi yang lebih penting harus mau mendengar dari pelaku skill mendengar yang dan membangun kerjasama yang baik, yang inklusif dengan semua stakeholders yang ada di institusi jasa keuangan. Terima kasih Pak. Mendengarkan. Kita harapkan Pak Ogi ini bukan pribadi yang pelit, memberikan waktu apabila pelaku pasar ini meminta waktu untuk ketemu seperti itu. Baik. Dan lebih daripada itu, Pak Ogi kita harapkan tidak hanya mau mendengarkan yang baik-baik saja, termasuk yang jelek-jelek. Bahkan ya? Kritik pun harus beliau dengarkan dengan baik. Karena tanpa kritik itu ibarat masakan tanpa garam kan. Baik. Ya, jadi saya berharap, kita berharap Pak Ogi ini apa namanya mau mendengarkan pasar dan bisa pro pasar. Seperti baik, terima kasih Pak Kapler. Pak Irfan, pertanyaan saya sama Pak. Apakah Pak Irfan optimis atau pesimis dengan OJK Jilid 3 ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di industri asuransi? Ya, kita tentu harus menyatakan optimis ya, karena Pak Ogi tentu pilihan yang terbaik dari yang ada, karena seperti kita tahu tadi dengan 3 persoalan asuransi tadi, ALM, Good Corporate Governance, dan manajemen risiko itu sangat tertinggal dibanding perbankan. Sekalipun kita tahu bahwa OJK Jilid 2 yang sekarang pun juga dari perbankan.
Apalagi sekarang kita tahu pimpinan OJK yang komisioner ketua OJK-nya itu mempunyai pengalaman di eksekutif, sudah malang melintang menjadi 3 kali wakil menteri perdagangan, wakil menteri keuangan, wakil menteri luar negeri, tentu punya jam terbang dan pengalaman teknokratis yang sangat luas. Sehingga kita harapkan leadership-nya jauh lebih baik dari yang kita rasakan selama jilid 2 ini. Tapi yang lebih penting dari optimisme itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Artinya tidak hanya sekedar berhenti sampai pada wacana, pada konsep, tapi yang lebih penting adalah berani mengambil keputusan dan mengambil resiko dari berbagai keputusan yang diambil. Baik. Itu yang kita harapkan. Jadi ada optimisme, namun juga ada harapan di mana kolektibilitas atau kolektif kolegial dari kepemimpinan sekarang jauh lebih baik dari yang sebelum ini, begitu. Baik. Terima kasih Pak Ir, Pak Kapler, terima kasih. Tapi masih tetap stay di sini ya. Kita mendengarkan suara-suara dari floor ya. Saya buka pertanyaan dulu. Tolong saya diperlihatkan screen yang memuat teman-teman yang join di sini. Pesertanya juga, Mas. Pesertanya supaya muncul. Oke. Nah ini ketutup nih sama layar pertanyaan chatroom. Mungkin bisa nggak kelihatan semuanya. Chatroomnya digeser dulu. Ya, oke. Yes, oke. Baik. Dari peserta, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau mengemukakan pendapat, bisa angkat tangan mungkin. Silakan. Itu di chat room sudah ada pertanyaan. Iya, di chat room juga ada, saya kira. Saya tolong dibantu. Itu ada Mas yang angkat tangan, yang angkat tangan dulu. Oke. Dipersilakan. Dengan Pak siapa, Pak? Tolong mic-nya dihidupkan. Sekali lagi angkat tangan yang mau bertanya, yang mau menanggapi. Oke. Silakan. Silakan Pak. Pak siapa? Pak Anton. Pak Anton silakan Pak. Oke. Pak Anton Lee. Ya. Baik, mohon maaf saya dalam acara bimbingan juga, jadi supaya bisa disampaikan apa yang ini. Tadi saya menyimak beberapa hal pembicaraan Pak Kapler dan teman kita, sahabat kita, Pak Irfan ya. Bu Ana, terima kasih banyak. Ini hal yang baik sekali. Saya kira kita mencermati dengan progres OJK yang baru yang diharapkan bisa menangkal permasalahan kita ya. Saat ini kan kita tahu bahwa tadi sudah disebut Pak Irfan juga isu-isu mengenai perkembangan di masyarakat kita yang kita tidak bisa melayani dengan baik. Sebetulnya bagi saya juga sama, tadi saya melihat dari segi tata kelola perusahaan kita dan juga di budaya masyarakat kita juga. Jadi kita harus pahami bahwa dengan budaya masyarakat kita yang saat ini, misalnya orang mudah sekali ya membeli sebuah produk tanpa mengerti isinya, ya kita lebih subjektif dibanding objektif ya. Kita tidak melihat isinya, tapi kita lebih mau mendengar orang dan mis-selling sudah terjadi di lapangan. Itu bisa terjadi karena apa? Ya pasti penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang kurang baik. Karena agen-agen ini kan merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan ya. Kita nggak bisa lepas tangan begitu saja. Nah kemudian kontrol daripada pengawasan otoritas jasa keuangan, IKNB dan lain sebagainya yang menurut berita yang ada dan juga pemahaman kami ini harus lebih masuk lagi. Tadi juga Pak Irfan sudah menyebutkan sama, dan kita melihat bahwa
agak sedikit terlambat ya, undang-undang bicara tentang apa namanya dikaitkan dengan investasi ya, Pak ID itu baru saja terbit bulan lalu dan ini sudah ketinggalan sekali. Nah, saya coba melihat dari segi konteks sosialnya ya, artinya produk unit link ini sekarang sudah menguasai di atas 50% dari semua pendapatan perasuransian Indonesia. Bagi saya ini sesuatu yang berbahaya dalam arti kalau kita lihat dengan kacamata kapitalisme lah begitu ya, itu ya sah-sah saja, itu luar biasa, sumbangsi yang luar biasa terhadap perekonomian kita, bidang asuransi dan juga mungkin dari regulator khususnya membawahi industri keuangan ya, tetapi dari segi sosialnya tidak ada yang peduli, tidak ada yang bergerak. Nah, saya kira Pak Irfan, Pak Freddy berteriak tentang unit link sudah cukup lama. Kita sebagian orang melihat dari kacamata yang negatif, tapi itu suara yang sangat sumbangsi terhadap masyarakat kita. Saya sebagai akademisi saat ini ya, saya boleh katakan demikian, saya mendukung dari segi sosiologisnya, karena memang harus ada yang kontrol, karena kita penguasa yang mengontrol ini tidak menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya ya. Dari segi literasi sebagai penangkal, ini juga belum berjalan maksimal. Saya senang karena waktu teman kita kebetulan yang menjadi juga terpilih sebagai nanti komisioner OJK, saya sudah WA sebelum terpilih bahwa pasti akan terpilih dan harapan kita jatuh pada beliau dan melakukan banyak sekali kegiatan yang kita harapkan bisa menjadi preventif. Beliau di DPR menyampaikan bahwa kita tidak mau menjadi pemadam kebakaran. Banyak diserbu, dipertanyakan kenapa kok mau melarikan diri seolah-olah begitu ya. Tetapi saya bisa menangkap bahwa literasinya harus kita kencangin ya, bahwa jangan sampai sudah terjadi lalu minta OJK yang mengganti, kan nggak mungkin ya. OJK yang menyelesaikan permasalahan semua nggak mungkin, karena itu masalah sudah kontrak sudah terjadi dan kita membiarkan masyarakat tidak memahami kenapa bisa ketipu gitu ya. Kemarin baru saja saya bawakan satu seminar tentang investasi bodong. Saya mengatakan kalau bicara investasi bodong memang tata kelola itu tidak langsung berinteraksi atau digunakan di situ, karena investasi bodong kan perusahaannya nggak jelas. Tetapi perusahaan yang jelas yang membutuhkan tata kelola pun juga bisa mengeluarkan produk yang tidak dipahami masyarakat. Artinya dibeli kerugiannya sama. Nah, sebagian masyarakat kita ini sadar bahwa mereka tertipu seolah-olah, tetapi menyalahkan dia sendiri, sehingga yang muncul demo itu sangat sedikit menurut saya. Nah, tapi banyak orang yang menyesal sekali terhadap produk ini. Dan kalau kita lihat dari sejarah unit link, ASEAN aja ya, di Asia, itu kan di India, itu sudah memberikan bukti kepada kita. Tahun 2010 setelah diatur regulator, supaya komisinya lebih baik ya, ternyata mereka meninggalkan unit link dan beralih kepada Dwiguna. Nah, apakah Indonesia mau seperti itu? 300 triliun katakanlah kita mau di atas 50% kita mau hilang begitu saja. Nah, ini kan sangat mengganggu perekonomian kita. Jadi kalau saya ya tetap saja unit link sudah berjalan, kita perbaikilah gitu ya. Ciptakan social control, masyarakat lebih pintar supaya bisa kita sama-sama. Saya SMA Trisakti khususnya sudah mengajak pemerintah dan memang hari Kamis kemarin sudah kick off sebuah program yaitu pemberian literasi asuransi ya skala nasional. Kita kerjasama dengan Dikti Wilayah 3 buat untuk nasional dan nanti finalnya tanggal 17 Agustus tahun 2022. Nah, dengan demikian buku yang dipunyai oleh OJK itu biar dibaca masyarakat, kaum akademisi, kaum praktisi, kemudian para dosen dengan mengambil segmen atau para audiensnya itu dari daerah 3T, kemudian dari ibu rumah tangga, kemudian dari UMKM dan beberapa lainnya. Jadi biar saja orang mulai belajar saat ini.
Jadi saya kira ya kita bisa berkolaborasi Ibu Ana ya supaya tidak bisa kita tunggu OJK, kasihan dengan personal yang ada. Saya kenapa bisa mengatakan begini karena outputnya yang mengajar kepada para guru, dosen dan lain-lain itu cuma lewat kami. Ini sangat sedikit sekali beda dengan dulu kita jalankan IGTP, Bu ya. Nah, jadi saya endorse komentar aja Pak Bu ya. Baik Pak Anton Lee. Ya, terima kasih Pak Anton Lee, Ketua STMA Trisakti yang tadi lebih menekankan menyangkut literasi dan juga menyorot tentang produk unit link ya. Dan itu komentar yang saya pikir menjadi masukan buat kita karena menurut Pak Anton tadi memang harus ada kontrol dari pihak luar. Jadi sebagai pelaku praktisi juga nggak bisa terlalu semacam apa ya Pak Kapler selalu merasa menjadi tidak bisa menerima kritik dari pihak luar gitu. Kita harus menerima kritik itu juga. Baik, terima kasih Pak Anton. Nanti kalau ada komentar dari Pak Irfan sama Pak Kapler nanti saya berikan waktu. Mungkin dari partisipan yang lain, tolong dibuka screen-nya. Ada yang mau bicara di sini? Ya, di chatroom coba saya lihat dulu chatroomnya. Ini nggak kebaca dari sini nih saya nih. Ya, ini tentang digital literacy ya. Oke. Pak Desna itu. Izin kalau boleh saya jawab. Mungkin penanya, yang menulis chat itu bisa langsung bertanya di sini supaya semua yang lain mendengarkan. Siapa yang chat pertama siapa? Pak Nanda. Nanda. Pak Nanda silakan Pak Nanda. Silakan Pak Nanda bicara. Nggak terbaca oleh moderator itu. Mungkin. Oke, silakan. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bu Ana, Pak Kapler dan Pak Irfan. Saya dengan Nanda. Jadi pertanyaan saya adalah sekarang ini Pak, kita sudah masuk era metaverse gitu ya, di mana generasi Z itu sudah bicara mengenai metaverse dan kita nggak tahu nanti di generasi alpha itu akan bicara seperti apa. Nah, generasi alpha itu juga sudah tidak jauh lagi dari kita. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan kita akan masuk ke generasi alpha. Nah, sekarang kalau kita kembali Pak ke judul yang di atas, menakar masa depan industri asuransi, saya ingin spesifik bertanya ke Pak Kapler dan Pak Irfan, bagaimana Bapak-Bapak melihat dengan komposisi yang ada, dengan mix and match dari berbagai, dari 7 ini gitu ya, kemudian yang ketiga juga dari sejarah di jilid 1 dan jilid 2, bagaimana kesiapan jilid 3 ini menghadapi Pak? Saya juga lebih spesifik lagi, kalau tadi sudah bicara mengenai literasi, saya lebih spesifik, bagaimana kesiapan kalau kita menakar nih, kesiapan jilid 3 ini menghadapi digital literasi Pak, yang saat ini posisinya itu lebih cenderung negatif ya. Jadi dengan era metaverse, kripto dan segala macam ini, bagaimana kesiapan jilid 3 ini Pak, kalau berdasarkan pengamatan dan analisis dari Pak Kapler dan Pak Irfan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nanda. Ini mewakili generasi yang sekarang yang sudah bicara pada level metaverse ya, dan mempertanyakan kesiapan OJK, terutama kalau kita lihat literasi asuransi yang saat ini berseliweran di media digital ya, dan kita lebih melihat loh Pak Kapler kalau sekarang lebih banyak hal-hal yang negatif ketimbang yang positif tentang industri ini. Oke, ditahan dulu. Saya lanjut ke yang berikutnya. Tadi masih ada yang chat di. Boleh saya tahu siapa namanya? Pak Reza Ronaldo. Pak Reza, silakan Pak Reza. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang terhormat Bu Ana, Pak Kapler, Pak Ir, saya menyebutnya, serta seluruh Bapak Ibu hadirin, ada Pak Untung, para senior, para guru yang ada di sini.
kembali ke topik ya. Saya ingin topik Bu Ana menakar masa depan industri asuransi di bawah pengawasan OJK Jilid 3. Saya hanya ingin menanggapi, bukan bertanya, tadi saya itu Bu Ana, saya hanya memberikan tanggapan sedikit atas opini pribadi saya lah terkait dengan menakar ini. Menurut saya masih agak terlalu dini ya kita menakar ya, karena belum ada suatu timbangan atau tolok ukur dini yang bisa menilai kinerja atau gebrakan Jilid 3 ini. Tapi namun demikian mungkin barangkali kita kasih waktu mungkin Bu Ana ya, mungkin usul saja nih Pak Kapler, Pak Ir, 100 hari ini 3 bulan, nanti kita lihat setelah 3 bulan PR-PR yang seperti kasus Jiwasraya, kasus-kasus yang banyak terjadi, tentu ada pending matters dari Jilid 2 kepada Jilid 3. Nah, saya berharap bagaimana penyelesaiannya, artinya kemajuan daripada proses pending matters dari Jilid 2, tentu itu yang kita nilai, supaya lebih fair. Supaya lebih fair, nanti apa sih gebrakan atau progres dari yang pending matters dari Jilid 2 tadi akan dibawa kemana arahnya oleh Jilid 3, tentu itu bisa kita lihat gitu, gebrakannya itu apa dalam 3 bulan ke depan misalnya, 100 hari nanti gebrakannya seperti apa, kebijakannya seperti apa, baru kita bisa dengan lebih clear melihat atau menakar kepemimpinan atau gebrakan-gebrakan yang baru. Kira-kira itu menurut saya, karena saat ini masih terlalu dini kepada Ibu. Mungkin itu dari saya, nanti kita akan lihat lagi ke depan kebijakan-kebijakan yang fenomenal seperti apa yang akan dikeluarkan. Baik. Terima kasih Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Reza ya. Jadi memang judul ini adalah kita mencoba menjadi seorang peramal masa depan ya Pak Reza. Artinya begini, ada hal-hal yang bisa kita coba prediksi dengan melihat komposisi dari Komisioner OJK. Nah mungkin Pak Reza, kalau kita lihat OJK Jilid 2 itu kan yang memimpin IKNB itu adalah Pak Riz yang kita tahu memiliki latar belakang perbankan, dan kemudian terpilih lagi untuk OJK Jilid 3 ini adalah seorang pemimpin yang juga memiliki latar belakang perbankan. Nah, Pak Reza sendiri kira-kira seperti apa Pak? Apakah kira-kira OJK Jilid 2 dan Jilid 3 akan mengalami hal yang sama atau mungkin berbeda menurut Pak Reza? Ini mencoba meramal aja nih Pak. Ya apa ya Bu ya, memang agak sulit ya kalau kita sulit. Oke, baik. Karena gini Bu, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan pendidikan tentu akan jadi berbeda ketika kolaborasi bersama gitu ya. Ini akan berbeda. Misalnya saya tidak mempunyai latar belakang perbankan, tapi ketika saya duduk misalnya, saya mengajak berkolaborasi dengan seluruh staf saya, tentu akan bisa menerbitkan suatu keputusan yang saya sendiri mungkin secara pribadi tidak memiliki latar belakang di perbankan misalnya begitu. Jadi agak sulit meskipun latar belakangnya, dan ya kita lihat ya bermacam-macam latar belakang, ada bekas menteri, wakil menteri, ya ada berbagai latar belakang. Tapi menurut saya masih agak sulit kalau kita hanya menakar dari background pendidikan dan pekerjaan ya. Mungkin kolaborasi dalam 100 hari ke depan kita lihat untuk memberikan penilaian yang lebih clear untuk mereka. Terima kasih Bu Ana. Baik. Terima kasih Pak Reza. Nanti Pak Kapler dan Pak Irfan tolong ditanggapi ya. Oke, ke penanya berikutnya. Bapak itu ya, Pak Latin. Pak Latin sudah menulis di chatroom. Tolong langsung disampaikan di sini supaya semua bisa mendengarkan. Mana Pak Latin? Oke, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Ya, yang saya hormati Bu Ana, Pak Irfan Raharjo, Pak Kapler, dan Bapak Ibu semua audiens pada sore hari ini. Saya Latin, salah satu Sekjen Forum Nasabah Korban Jiwasraya. Kita harus jujur sampaikan di sini bahwa OJK Jilid 2 ini tentu
menurut saya masih kurang berhasil lah ya, karena banyak sekali aturan-aturan yang seharusnya dijalankan tetapi tidak dijalankan, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Ini kan sangat prihatin sekali nih Bu Ana. Kenapa? Karena dari sisi perlindungan konsumen jilid 2 ini tidak ada sama sekali dan tidak terlihat gaungnya untuk melindungi konsumen itu sendiri. Dengan secara nyata bahwa OJK sendiri tidak menaati amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang perlindungan konsumen itu sendiri, dan sebagai bagian daripada tim penyidik untuk mengawasi pelaku-pelaku industri yang tentunya harus diluruskan agar tidak merugikan konsumen. Nah, praktek-praktek seperti ini terkait dengan restrukturisasi ini kan tidak sebagaimana semestinya yang dijalankan, dan ini ada sebuah pemelintiran lah, rencana upaya penyihatan perusahaan BUMN ini ternyata disalahgunakan untuk mengambil hak-hak konsumen. Sorry, apakah kan yang dimaksud di sini adalah perusahaan mana, Pak Latif? Ya, di sini saya lihat perusahaan BUMN yang salah satu menjadi tolak ukur di industri asuransi di Republik ini. Tentunya ini sangat memprihatinkan, Mbak Ana. Nah, kami melihat agar pemerintah dan semua pihak terkaitnya, regulator ini harus memperhatikan segera dibentuk lembaga penjamin polis agar pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekosongan ini sehingga tidak ada kerugian bagi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang menjadi nasabah. Seperti itu kira-kira sih, Bu Ana. Oke, baik. Terima kasih Pak Latin. Intinya yang disampaikan lebih menyangkut perlindungan konsumen yang oleh Pak Latin dianggap belum optimal dijalankan oleh OJK Jilid 2, gitu ya. Oke, baik. 3 pertanyaan ini saya hentikan di sini dulu. Saya minta komentar dari Pak Kapler dan Pak Irfan. Mungkin dimulai dari Pak Irfan dulu. Silakan Pak Ir. Ya, Mas Nanda, pertama saya ucapkan selamat belum lama meraih predikat doktor ya dari Universitas Brawijaya. Tentu apa yang diraih ini bisa memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi industri asuransi, terutama dalam kaitan dengan yang tadi disebut soal literasi digital. Kita saat ini masih menghadapi soal literasi keuangan yang masih rendah, namun di saat yang sama kita juga harus berpacu dengan literasi digital masyarakat kita yang juga masih sangat tertinggal. Dalam soal itu kita belum melihat OJK Jilid 3 ini mempunyai blueprint yang jelas atau peta jalan tentang bagaimana meningkatkan literasi dalam kedua hal itu, baik literasi keuangan maupun literasi digital. Terutama sekali karena sebagian besar pelaku dari fintech atau pasar saham itu sekarang adalah kaum milenial yang dengan segala kelihayannya, tapi juga tidak sedikit yang mengalami kerugian akibat dari praktek kripto dan sebagainya tentang digitalisasi itu. Di sini kita belum melihat tentang apa yang akan dilakukan oleh OJK Jilid 3 ini, khususnya dalam soal meningkatkan baik literasi keuangan maupun literasi digital. Kita menghadapi kesenjangan yang semakin lebar kalau literasi digital ini tidak diatasi dengan baik, karena sebagian besar dari masyarakat kita itu masih menghadapi masalah soal literasi keuangan yang belum sepenuhnya mereka kuasai, apalagi dengan literasi digital. Ini yang menurut hemat saya harus menjadi perhatian utama bagi OJK Jilid 3 ini, khususnya dalam soal digital. Kemudian menjawab Pak Reza
tentang 100 hari dari OJK Jilid 3 ini. Betul bahwa memang kita masih meraba-raba apa yang akan dan segera dihasilkan oleh OJK Jilid 3 ini, tapi yang paling menjadi ukuran memang sebagaimana umumnya masa jabatan baru itu bisa dilihat dari 100 hari pertama yang kita sebut sebagai quick win ya. Quick win apa yang ingin mereka capai? Menurut hemat saya yang mereka harus capai dan kita akan bisa lihat nanti dalam 100 hari pertama ini bagaimana mereka berkomunikasi dengan nasabah-nasabah yang mengalami masalah dalam hal gagal bayar atau gagal investasi dari sejumlah perusahaan itu. Yang selama ini terabaikan sama sekali. Jadi untuk bisa mengukur keberhasilan OJK Jilid 3 ini, kita akan lihat dalam 100 hari pertama ini bagaimana mereka membuka komunikasi. Itu yang penting. Karena selama ini komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Di tingkat OJK mereka hanya bisa berwacana, hanya mencoba untuk merumuskan masalah, namun baru di saat-saat terakhir kita melihat ada SEOJK tentang unit link itu yang sedikit melegakan meskipun sudah sangat terlambat setelah sekian puluh tahun. Maka ke depan ini kita berharap langkah pertama, sinyal pertama adalah mereka melakukan komunikasi. Dan informasi yang kita dapat, mereka juga sudah memetakan sejumlah masalah itu. Dan saya kira tidak ada waktu lagi mereka untuk belajar atau mempelajari masalah, karena mereka harus segera sudah bisa memutuskan sesuatu dalam 100 hari pertama itu. Saya kira itu. Baik Pak Ir, jadi OJK ini harus langsung lari kencang dalam 100 hari pertama ya. Tidak ada waktu untuk belajar karena ini persoalan sudah sedemikian mendesak. Pak Kapler, bagaimana Pak Kapler menanggapi tadi komentar-komentar dari partisipan kita? Iya, terima kasih Mbak Ana. Sangat diapresiasi ya dari komentar maupun tanggapan serta pertanyaan dari beberapa peserta. Tadi Mas Nanda yang menyinggung masalah metaverse, dan saya kira ini memang sesuatu yang serius kalau menurut saya ya, karena kita bicara mengenai digitalisasi saja asuransi kita masih belum tamat ya. Kita sudah sekarang dihadapkan kepada metaverse ya, jadi ini serius buat asuransi, ini masalah serius. Artinya program literasi memang kita bisa manfaatkan melalui metaverse juga menurut saya ya, tapi juga termasuk pemasaran produk asuransi pun bisa juga kita manfaatkan dengan dunia baru yang metaverse ini. Namun sekali lagi perlu dicatat, bicara mengenai digitalisasi asuransi saja kita belum selesai, sudah masuk kepada metaverse. Oleh karena itu ini pekerjaan yang sangat serius. Ya, jangan pula nanti kita memaksakan diri, ya, yang akhirnya bisa menimbulkan klaim yang unpredictable sebelumnya. Ini kejadian tapi di negara lain ya. Nggak bisa ditunda loh ya, Pak. Betul. Tapi mau tidak mau, makanya saya bilang tadi ini pekerjaan yang serius, karena ini menyangkut juga masalah infrastruktur, betul. SDM, lebih daripada itu menyiapkan infrastruktur dan SDM ini kembali kepada uang kapital, yang mana ini bukan bicara duit sedikit, bukan modal yang sedikit untuk membangun teknologi informasi. Tapi saya kira saya setuju bahwa Mas Nanda telah mengingatkan ini. Tentulah ini bisa membantu, ya. Tapi perlu kita lihat apa menurut Pak yang harus Kapler, kita siapkan. Industri asuransi siap nggak? Kira-kira? Kalau sekarang belum siap. Belum siap. Aduh. Ya, digitalisasi saja kita belum siap nih. Oke. Apalagi metaverse nih. Oke. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus hadapin. Makanya kita harus serius menghadapi ini. Ya. Yang kedua, tadi Pak Ronaldo, sahabat kita Pak Ronaldo, saya kira nggak salah juga. Nah, kalaupun kita mencoba menakar. Ini kan menakar jilid 3. Yang belum bekerja, ya nggak apa-apa juga, ya kecuali kita menilai kinerja jilid 2. Ini menakar tuh menimbang-nimbang, kira-kira mereka-reka. Betul lah seperti itu. Kecuali kita mau menilai jilid 2 belum selesai, itu mungkin kurang elok juga gitu ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga pengamat ini Mas Ronaldo. Pengamat itu kan bisa mengamati bahkan 10 tahun yang akan datang. Harus bisa diprediksi apa yang terjadi ke depan. Jadi saya kira kalau enggak kita takar juga,
nggak menarik juga industri kita ini kan. Setidaknya kita berharap semua Betul. ya calon Dewan Komisioner OJK, khususnya Pak Augie, kita berharap beliau hadir nih, paling tidak orang yang disuruhnya hadir, mungkin kita harapkan hadir. Betul. Dan memberikan informasi ya, Betul. membisikkan apa pesan-pesan kita. Oke. Baru tadi Pak Latin, ya ini Pak Latin termasuk yang saya kira yang cukup aktif di medsos ya, mengkritisi, bicara mengenai kasus-kasus gagal bayar, khususnya tadi BUMN. Tapi karena beliau sudah mengatakan BUMN, asuransi jiwa, saya kira nggak perlu kita sebutkan siapa gitu ya. Hanya satu kan asuransi jiwa BUMN. Ya. Nah, beliau tadi mengatakan kurang berhasil, mungkin itu haknya daripada itu kan suara daripada nasabah. Nasabah itu kan lebih bebas mengungkapkan penilaiannya kepada regulator. Biarlah ini menjadi catatan bagi OJK bahwa masyarakat mengatakan seperti itu, bukan kapler gitu ya, tapi ini masyarakat mengatakannya. Ini menjadi catatan, tentunya menjadi tinta merah, baik yang bagi sekarang maupun nanti Dewan Komisioner Jilid 3. Nah, lembaga penjamin polis asuransi ini udah dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kayaknya sudah seabad yang lalu deh. Sudah, bahkan ini sebenarnya dan juga amanat. Belum juga muncul. Ini amanat undang-undang. Oke. Ini amanat undang-undang asuransi tahun 2014. Jadi boleh dikatakan 8 tahun sudah amanat itu belum dieksekusi. Nah, masalahnya apa? Ya, kita nggak tahu masalahnya apa. Ya, kita pelaku pengamat sudah memberikan banyak masukan bahwa itu perlu segera dibentuk, didirikan. Supaya bisa menambah kepercayaan kepada masyarakat asuransi. Di samping itu, lembaga penjaminan polis asuransi ini juga ini kan bisa menjadi alat kontrol. Betul. Ya, partner daripada regulator dalam rangka mengawasi industri perasuransian. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang positif kalau ini harus didirikan. Ya, jadi menurut saya mudah-mudahan nanti ya Dewan Komisioner Jilid 3 ini bisa mewujudkan berdirinya lembaga penjaminan polis asuransi seperti itu ya. Jadi saya setuju. Nah, tapi kembali tadi kepada Pak Anton Lee, itu belum kita literasi sudah kita singgung. Tapi unit link. Nah, saya mau mengatakan begini, saya agak berbeda ya. Unit link nggak boleh di stop, nggak perlu di stop. Tapi kita reformasi. Saya Mbak Ana termasuk nasabah unit link. Ya, yang saya sejak dari tahun 2003 itu 2010 ada polis saya dan nggak negatif tuh. Oh gitu. Nggak negatif. Wah, itu perlu dicari tahu itu. Tapi memang ya harus pintar kita. Perusahaannya dari mana itu sampai nggak negatif? Boleh, gitu. saya bilang malah sebenarnya dari salah satu perusahaan yang digugat-gugat ini. Oke. Ya, artinya apa saya mau mengatakan? Yang salah itu bukan produknya. Yang salah itu adalah cara memilihnya. Ya, underlying asetnya apa? Nah, sekarang masalahnya ini banyak agen-agen ini. Ya, ini tolong ini semua kalau ada agen-agen di sini ataupun kita para pelaku pesankan ini. Jangan langsung dijual unit link yang underlying asetnya itu saham. Ya, cukup terproteksi atau pendapat yang tetap. Bahkan saya pun pernah menganjurkan memberikan pendapat masukan kepada OJK. Ya, larang menjual unit link underlying asetnya saham sekarang. Tapi umumnya begitu loh Pak Kap. Itu yang salah. Itulah yang salah. Saya harus garis bawahi. Kapler Marpaung mengatakan itulah kesalahan unit link. Ya, karena semua unit link yang baru sudah dijual dengan underlying aset saham. Ini buktinya saya Kapler Marpaung, ini nasabah unit link, nggak minus tuh. Udah 15 tahun polis saya. Nggak minus, positif. Kelihatannya desainer produk itu harus mengundang Pak Kapler untuk bicara tentang unit link di waktu lain ya. Baik, Pak Kapler dan Pak Irfan, saya berterima kasih sekali karena sudah hadir pada kesempatan sore hari ini sebagai narasumber diskusi kita. Tolong screen peserta dimunculkan ya. Sayang sekali waktu kita sudah sangat mepet ini ya. Sebentar lagi kita akan berbuka. Dan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan untuk membuka session kedua tanya jawab. Tapi dari dua pembicara tadi kita bisa menyimpulkan bahwa keduanya optimis tentang masa depan industri asuransi akan masih
lebih baik dibandingkan yang kemarin, dan memang seharusnya begitu ya Pak Kapler ya, harus lebih baik dan lebih baik lagi dari periode ke periode. Dan beberapa PR yang saat ini berada di industri asuransi perlu menjadi catatan kita bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapler dan Pak Irfan tadi, bahwa 3 hal, baik dari pelaku, kemudian masyarakat sendiri yang edukasi asuransinya, literasi asuransinya sangat rendah, dan fungsi pengawasan dan pengaturan OJK ini harus berjalan simultan untuk berbenah, sama-sama berbenah, supaya kita bisa mendapatkan masa depan industri asuransi yang lebih baik. Kemudian ada tambahan tadi dari Mas Nanda, selain persoalan-persoalan yang disisakan oleh jilid 2 yang menjadi PR untuk jilid 3 nanti, ada persoalan baru seperti digitalisasi yang kemudian sudah bermetamorfosis menjadi metaverse ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Dan kemudian ada produk-produk yang saya kira memerlukan adaptasi untuk bisa tampil menjadi lebih baik dan menguntungkan bagi konsumen kita, bukan hanya perusahaan asuransi. Saya kira begitu Pak Kapler dan Pak Irfan. Sekali lagi terima kasih, dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak perhatiannya kepada semua senior-senior asuransi yang saat ini join di sini ya. Saya lihat ada Pak Yasri, ada Bu Ari, angkat tangan. Terima kasih Bu Ari. Kemudian banyak sekali. Ada Pak Rahman juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan saya undur diri sebagai moderator. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC. Seru sekali pembicaraan sore hari ini. Sebelum kita tutup bersama, saya Azwarini Dia Parwati selaku pembawa acara menakar masa depan industri asuransi di bawah pengawasan OJK Jilid 3 persembahan dari Komunitas Penulis Asuransi Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para peserta dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di selain waktu dengan acara yang berbeda dari persembahan dari Kupasi. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.